Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di pembelajaran digital kolaborasi mata kuliah Desain UI UX. Kali ini kita masuk ke pertemuan ke-11 dengan topik yang berjudul penyusunan teks dan bahasa dalam antarmuka atau istilah populernya yaitu UX Writing. Baik, berikut adalah outline materi yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini. Kita akan belajar tentang pengantar dari UX Writing, kemudian apa itu yang dimaksud dengan copywriting, kemudian ada prinsip-prinsip dalam UX Writing, serta materi tentang bahasa antarmuka, dan terakhir kita akan mengenal lebih dalam peran dari seorang UX Writer. Oke, sekarang kita masuk ke materi pertama tentang pengantar UX Writing. UX Writing secara definisi ini merupakan sebuah praktik untuk merancang teks dalam antarmuka digital atau dalam user interface yang tujuannya itu untuk membantu pengguna, meningkatkan kejelasan, serta untuk menciptakan interaksi yang intuitif. Nah, teman-teman, UX Writing ini merupakan part of UX content, teman-teman. Sehingga memang karena ini merupakan part of UX content, tujuannya adalah untuk membantu pengguna untuk memahami konteks serta apa yang menjadi langkah berikutnya dari pengguna ketika mereka mau menggunakan aplikasi kita. Sehingga ini merupakan bagian penting dalam perjalanan pengguna di aplikasi kita, mulai dari proses ketika kita mulai meng-attract pengguna, kemudian terkonversi menjadi sebuah transaksi, pengguna mulai onboard, kemudian saat pengguna itu sudah mulai engage, serta pada saat pengguna merasa adanya support dan juga adanya retain. Nah, tujuan lain dari UX Writing ini adalah untuk mendukung navigasi, kemudian untuk meningkatkan pemahaman fitur, serta untuk menyelesaikan tugas secara efisien. Nah, teman-teman, dalam UX Writing kita kenal juga ada yang disebut dengan yang namanya microcopy. Nah, apa itu microcopy? Microcopy ini merupakan sebuah elemen-elemen kecil yang punya dampak besar. Misalnya seperti label yang ada pada tombol, kemudian deskripsi singkat gitu ya, lalu empty state, serta error message gitu ya. Karena tujuan dari microcopy ini adalah untuk mempercepat pemahaman, mengurangi frustasi, serta untuk menciptakan pengalaman yang menyenangkan. Jadi, pada dasarnya, UX writing itu merupakan mendesain dengan kata-kata, gitu ya, design with words. Nah, apa yang dimaksud dengan design with words? Ya, seperti yang kita tahu, bahasa dalam sebuah aplikasi ini merupakan elemen desain yang utama, gitu ya, bukan additional, gitu ya. Jadi, setelah visual selesai, maka elemen desain yang harus kita perhatikan adalah bagaimana kita meramu bahasa yang akan kita buat di dalam aplikasi kita. Kemudian, kata-kata itu juga memiliki fungsi yang setara dengan warna, dengan icon, dengan tipografi, dan juga layout. Jadi dalam UI UX bukan hanya sekedar kita mementingkan warna dan estetika saja gitu ya, tapi kita juga harus memperhatikan betul kata-kata yang ingin kita sampaikan kepada calon pengguna. Lalu, desain itu dibentuk oleh visual dan juga bahasa yang saling bekerja sama sebagai satu kesatuan gitu ya. Jadi desain tanpa adanya bahasa yang baik itu juga bukan merupakan desain yang baik. Desain tanpa adanya visual yang baik itu juga bukan merupakan desain yang baik. Sehingga desain itu harus dilengkapi dengan keduanya, yaitu visual yang baik dan juga bagaimana kita bisa meramu bahasa yang baik gitu. Nah, peran bahasa dalam interaksi ini untuk membantu pengguna memahami apa yang harus dilakukan dan apa yang sedang terjadi, gitu ya. Maka dari itu mikrocopy seperti labels, instruksi, dan juga error message itu berfungsi sebagai navigator, gitu ya, sebagai pengarah dalam user interface. Oleh karena itu, bahasa bisa mempengaruhi pola pikir, keputusan dari pengguna, serta juga kenyamanan dari pengguna. Nah, ini adalah dua perbandingan apabila kita hanya membuat UI saja gitu ya yang mementingkan visualisasi dengan yang satu lagi adalah UI yang sudah dilengkapi dengan uh, message atau dengan UX writing gitu ya.
Bisa dibandingkan gitu ya, ketika kita melihat desain yang sebelah kiri, ini kita tidak memahami ini sebenarnya halaman apa gitu ya. User pun juga jadi bingung, ini sebenarnya halaman apa, ini tujuannya buat ngapain gitu ya. Sedangkan di kanan, ketika kita dihadapkan dengan halaman seperti ini, kita tahu, oh ini merupakan halaman dari detail kelas, ini merupakan judul kelasnya gitu ya. Di sini ada deskripsinya juga dan juga ada silabusnya, sehingga pengguna bisa tahu apa yang action yang harus dia lakukan. Apakah dia tertarik dengan kelasnya? Kalau misalkan dia tertarik, dia akan bisa uh, terarah ke pembelian di kelasnya ini, seperti itu. Nah, mengapa bahasa atau UX writing juga harus dirancang sejak awal, gitu ya? Karena copy yang dirancang sejak tahapan wireframe itu membuat desainnya jadi lebih intuitif dan juga lebih selaras. Sehingga di sini juga bisa mengurangi beban kognitif dan juga kebutuhan manual penjelasan, serta bisa menghasilkan pengalaman yang lebih manusiawi, lebih alami, dan juga bisa lebih mudah dipelajari. Oke, ini merupakan asal muasal gitu ya, adanya UX writing gitu ya. Dari manual ke antarmuka. Jadi sebelum adanya UX writing, produk digital itu selalu bergantung pada manual dan juga buku panduan gitu. Sehingga di sini usability sangat dipengaruhi oleh kualitas tulisan teknis dan juga technical writernya. Nah, mulai berkembang, manual ini menjadi online help dan juga berbagai bentuk user assistance. Nah, sejak itulah mulai berkembang lagi jadi yang namanya UX writing karena adanya adopsi dari user centered design yang mendorong kebutuhan UI itu juga bisa intuitif tanpa harus membaca manual gitu. Jadi pengguna bisa mulai terbiasa dibimbing oleh mikrocopy dalam antarmuka. Nah, dari situlah muncul profesi yang namanya UX writer maupun content designer dalam sebuah tim produk. Nah, di sini mulailah bahasa itu ditetapkan sebagai bagian inti dari desain, bukan hanya sekedar tambahan setelah visualisasi. Nah, faktor pertumbuhan UX writing itu dipengaruhi oleh beberapa hal. Pertama, memang adanya pertumbuhan aplikasi web dan mobile. Jadi, eksplosi pada aplikasi itu mendorong kebutuhan mikrocopy yang lebih jelas dan juga ringkas. Kedua, adanya fokus pada user-centered design. Jadi, pada user-centered design itu bahasa itu memang harus diterapkan secara sederhana, harus kontekstual, dan juga harus bisa membantu penggunanya. Ketiga, faktornya yaitu adanya konsistensi brand voice. Jadi, biasanya bahasa UI juga harus selaras dengan identitas merek di semua kanal. Terakhir, biasanya faktornya itu adanya pengakuan nilai bisnis dalam UX writing. Karena bahasa yang baik itu bisa meningkatkan engagement, bisa meningkatkan kepuasan dan juga retensi. Sehingga pada akhirnya permintaan untuk sumber daya UX writer itu meningkat. Nah, pentingnya UX writing itu ada 5. Pertama, penting untuk kejelasan dan juga pemahaman. Karena apa? Karena bahasa yang jelas dan ringkas ini bisa membuat penggunanya tahu apa yang harus dilakukan. Kedua, yaitu untuk mengurangi kebingungan dan frustasi. Nah, eh, pentingnya UX writing yang kedua yaitu konsistensi bahasa, yaitu istilah yang konsisten bisa membuat pengguna memahami pola dan fungsi, sehingga bisa memperkuat brand voice dan juga membangun rasa percaya. Ketiga, pentingnya untuk aksesibilitas, karena teks yang mudah dibaca dan dideskripsikan oleh screen reader itu bisa membantu pengguna yang dengan kondisi disabilitas itu bisa meningkatkan usability sehingga bisa dipakai untuk semua orang. Keempat, pentingnya yaitu tone dan juga kepribadian. Tone yang tepat, misalnya tone yang ramah, profesional, ataupun empatik, ini bisa menciptakan kedekatan emosional antara aplikasi dan juga pengguna, sehingga membuat produk itu terasa lebih manusiawi. Kelima, pentingnya adalah untuk lokalisasi bahasa. Jadi penyesuaian bahasa itu sesuai dengan wilayah dan budayanya juga. Karena lokalisasi bahasa ini untuk membuat pengalamannya itu tetap relevan dan nyaman untuk berbagai kelompok pengguna. Oleh karena itu ya teman-teman, di dalam aplikasi di era sekarang itu sudah mulai banyak sekali brand-brand atau produk yang mereka
mendorong penulisan dalam aplikasinya itu untuk bisa mencakup kelima hal ini gitu ya. Ada beberapa aplikasi yang biasanya mendukung multi language gitu ya, karena tadi tujuannya adalah mereka ingin menjangkau user dari belahan dunia manapun gitu, serta konsistensi bahasa gitu ya. Ada aplikasi yang cenderung playful, cheerful ya di jadi secara bahasanya mungkin lebih non formal dan juga lebih terasa menyenangkan bagi user seperti itu. Dan ini merupakan salah satu tampilan halaman 404 ya. 404 itu kan merupakan halaman page not found sebenarnya ya. Tapi dari page not found ini oleh Dribble contohnya di sini itu dibuat lebih menarik dan juga lebih playful karena tadi ya menyesuaikan dengan siapa segmen penggunanya juga. Oke, sekarang kita masuk ke topik berikutnya yaitu copywriting. Jadi copywriting itu merupakan sebuah seni untuk merancang teks yang tujuannya untuk mendorong interaksi dan mendukung usability. Jadi copywriting ini pada akhirnya itu bisa membantu pengguna dalam memahami informasi, dalam menilai nilai produk, serta mengambil keputusan. Nah, ciri copywriting yang efektif itu pertama ditulis dengan brand voice yang konsisten. Kedua, biasanya berdasarkan pemahaman mendalam tentang kebutuhan, motivasi, dan juga konteks pengguna. Ketiga, ciri-cirinya yaitu relevan, persuasif, dan juga bermakna bagi audiens. Nah, di sini ada quotes dari Mark Twain. Jadi, writing is easy. All you have to do is cross out the wrong words. Jadi, pada intinya, copywriting itu menekankan pada ketepatan kata, bukan panjangnya teks, gitu ya. Jadi, dalam copywriting, sebisa mungkin kita bisa menciptakan kalimat-kalimat itu yang efektif. Jadi nggak bertele-tele istilahnya gitu. Karena ya seperti yang kita tahu, aplikasi itu kan juga berbagai macam bentuk ya. Misalkan aplikasi mobile. Aplikasi mobile kan area layarnya itu terbatas. Jadi bagaimana strateginya kita bisa menyampaikan pesan kepada pengguna, tapi pesannya itu nggak terlalu panjang supaya penggunanya pun juga nggak lelah membacanya. Seperti itu. Nah, peran copywriting dalam sebuah proses UX itu adalah untuk membangun kejelasan sehingga pengguna itu bisa memahami pesan tanpa merasa kebingungan. Kedua, bersifat membantu, yaitu untuk menuntun pengguna menuju tindakan yang diinginkan. Ketiga adalah untuk menghasilkan kepercayaan, sehingga di sini bisa membuat pengguna itu yakin dan nyaman saat mengambil keputusan. Nah, copywriting itu ada dua tujuannya juga gitu ya. Pertama ada copywriting untuk usability. Contohnya di sini adalah microcopy ya. Jadi microcopy kayak call to action, label, instruksi itu juga harus jelas, harus berbahasa yang sopan dan juga membantu. Karena copy untuk usability ini sangat penting biasanya pada perangkat mobile gitu ya. Karena teksnya itu harus singkat, harus fokus, dan juga harus tepat sasaran. Nah, kalau copywriting yang digunakan untuk konversi biasanya untuk membangun kepercayaan dan juga empati pada pengguna. Biasanya di sini disesuaikan dengan siapa audiensnya, mulai dari usianya, budayanya, ataupun industrinya. Sehingga di sini kata-kata yang tepat itu bisa meningkatkan minat dan juga mendorong tindakan. Nah, bagaimana merancang kopi yang efektif dan meyakinkan? Pertama, kita harus menonjolkan manfaat gitu ya. Jadi fokusnya itu pada nilai nyatanya, pada value-nya buat pengguna, gitu. Bukan cuma sekedar ada fitur A, B, C, D gitu. Kedua, fokus pada penggunanya. Bisa kita gunakan kata Anda untuk menciptakan adanya kedekatan dan juga relevansi. Ketiga, kita bisa langsung ke intinya. Jadi kita harus gunakan kalimat aktif dan menghindari kata pengisi. Jadi jangan terlalu panjang kata-katanya. Keempat, kita bisa gunakan bahasa yang sederhana. Mungkin jargon yang bebas gitu ya, mudah dipahami, ataupun tone yang sesuai dengan konteks. Kelima, kita bisa terapkan piramida terbalik. Jadi kita bisa mulai dari inti pesannya dulu, baru nanti ada detailnya belakangan. Keenam, harus konkret dan juga spesifik.
Jadi kita harus bisa memberikan contoh yang jelas dan menghindari abstraksi atau ketidakjelasan. Ketujuh, adanya variasi kalimat. Jadi kita harus bisa mengkombinasikan kalimat pendek dan panjang untuk ritme membaca dengan nyaman. Kedelapan, harus ada struktur yang jelas, gitu ya. Kita bisa gunakan label, heading, ataupun list untuk memudahkan eh, pembacaan dengan cepat atau skimming istilahnya. Sembilan, adanya tautan yang deskriptif. Jadi kalau misalkan kita mau ada link, jelaskan tujuan linknya gitu ya, bukan hanya sekedar klik di sini. Ke-10, adanya konsistensi bahasa. Jadi kita harus bisa gunakan istilah yang sama untuk konsep yang sama. Jadi jangan sampai istilah-istilahnya tuh nggak konsisten di halaman satu ke halaman lainnya. Ke-11, progressive disclosure. Jadi kita harus bisa menampilkan info yang bertahap atau kita bisa gunakan semacam apa namanya, utter text gitu ya, namanya baca selengkapnya. 12, kita bisa tes ke penggunanya. Jadi kita bisa validasi lewat yang namanya usability testing, karena dari situ akan kita bisa dapat iterasi atau perulangan sampai kita dapat kalimat yang paling efektif. Nah, copywriting dan UX writing itu pada dasarnya merupakan kedua hal yang sama ya, gitu ya. Karena keduanya sama-sama fokus pada komunikasi efektif intinya, lalu berbasis pada pemahaman pengguna. Lalu tujuannya juga untuk memandu pengguna dalam melakukan tindakan gitu. Kemudian persamaannya ya sama-sama harus konsisten dan juga menggunakan brand voice. Lalu kelima harus minim ambiguitas dan juga minim beban kognitif. Dan terakhir juga harus keduanya juga sama-sama harus diujikan pada pengguna. Nah, kalau hubungan copywriting dengan UX writing, ya keduanya merupakan disiplin yang saling melengkapi ya. Copywriting itu fokusnya pada persuasi, pada pemasaran, supaya bisa membangkitkan minat di awal. Kalau UX writing fokusnya pada fungsi, kejelasan, dan juga kemudahan penggunaan. Kedua, peran berurutan dalam user journey. Biasanya copywriting itu bekerja di awal ya, di iklan, di landing page, di campaign. Nah, kalau UX writing itu mengambil alih pada saat penggunanya itu sudah mulai mengambil atau menggunakan produknya. Misalkan sudah mulai menginstal aplikasinya. Ketiga, sama-sama hubungannya adalah untuk membentuk brand experience yang konsisten. Copywriting itu biasanya menyampaikan janji dan juga karakter merek. UX writing itu mewujudkan janji dalam setiap interaksi dalam UI-nya. Kemudian hubungan yang terakhir yaitu peran dalam siklus pengguna. Jadi copywriting itu mendukung retensi ya. Jadi mulai dari proses attract sampai ke retention. Karena di email engagement, promo, ataupun notifikasi itu ranahnya copywriting. Kalau UX writing itu memastikan penggunaan hariannya itu bisa tetap lancar dan juga relevan. Oke, sekarang kita masuk ke topik berikutnya yaitu prinsip dalam UX writing. Prinsip dalam UX writing itu ada 6, yaitu clarity, concise, consistent, empathy, usefulness, dan juga accessibility. Nah, ini adalah 6 prinsip utama UX writing ya. Tadi mulai dari clarity atau kejelasan, jadi yang namanya teks itu harus bisa dipahami tanpa ragu, sehingga kita harus bisa menghindari ambiguitas dan juga menjelaskan apa yang harus menjadi tindakan pengguna. Misalkan, masukkan alamat email Anda yang biasanya ada di placeholder ataupun label pada form. Kedua, yaitu conciseness atau keringkasan. Jadi kita harus menggunakan kata sesedikit mungkin tanpa mengurangi makna. Cocoknya apa? Cocoknya untuk mobile ataupun pada saat usernya itu membaca skimming. Jadi kita bisa gunakan misalkan contohnya di sini simpan gitu ya. Bukan klik tombol ini untuk menyimpan data Anda, itu terlalu panjang gitu ya. Lalu ketiga yaitu konsistensi. Di sini kita harus menggunakan istilah atau tone dengan format yang sama di seluruh UI. Karena tujuannya adalah untuk membangun pola mental ataupun kepercayaan pengguna. Contohnya, kita bisa gunakan daftar di semua halaman, bukan campuran daftar atau sign up. Jadi jangan sampai
Di halaman login itu tulisannya daftar, tapi di halaman lain bahasanya adalah sign up. Nah, itu kan nggak konsisten ya, walaupun maknanya sama nih. Gitu. Keempat, empathy. Jadi bahasa itu harus manusiawi, harus suportif, dan juga nggak terkesan untuk menyalahkan user. Gitu. Jadi kita harus bisa menggunakan pesan yang menenangkan saat terjadi misalkan adanya error. Contoh, tidak dapat terhubung, periksa koneksi Anda. Jadi kita jangan sampai bahasa itu ada kesalahan pada koneksi Anda. Itu kan udah ngejudge ya. Tapi kita bisa berikan kalimat periksa supaya ya penggunanya benar-benar mengecek gitu. Benar-benar penggunanya itu bisa memastikan. Kelima yaitu usefulness atau kegunaan. Jadi setiap teks itu harus bisa memberikan manfaat langsung. Misalkan memberikan instruksi ataupun solusi yang membantu. Misalkan kalau usernya itu dapat error email yang nggak valid, kita berikan contohnya gitu ya, email tidak valid, gunakan format nama @contoh.com. Oh jadi user tahu nih, oh ini karena saya ada spasi nih, oh ini karena saya nggak ada @nya nih gitu. Keenam, yaitu aksesibilitas. Jadi teks itu harus bisa dipahami oleh semua pengguna ya, termasuk pengguna disabilitas. Jadi dalam hal ini kita bisa gunakan bahasa yang sederhana atau kalau dalam tag HTML di gambar ataupun di layout Android itu ada yang namanya alternative text ya. Jadi alternative text ini biasanya akan dibacakan oleh voice assistant kalau misalkan penggunanya adalah tunanetra. Nah, keduanya ini merupakan contoh dari penerapan UX writing gitu ya. Yang kiri ini mulai menggunakan bahasa yang non formal tapi ada emosi yang diciptakan gitu ya, ada intonasi juga gitu ya. Hooray, you've got free 30 days gitu. Jadi karena di sini usernya itu mendapatkan gratis 30 hari, jadi terkesan ini merupakan hal yang menyenangkan. Jadi secara bahasa dikemas lebih menyenangkan. Kalau yang kanan ini bahasa yang lebih formal, lebih ke enjoy 30 days. Nah, mana yang lebih cocok itu tergantung dari audiensnya juga gitu ya. Kalau audiensnya itu mungkin anak-anak muda gitu ya, milenial, Gen Z, mungkin lebih cocok yang sebelah kiri. Tapi kalau yang sebelah kanan, semisal kalau aplikasinya itu merupakan aplikasi pemerintahan gitu ya, atau aplikasi yang memang eh, banyak menggunakan bahasa-bahasa yang formal gitu. Jadi lebih cocok yang sebelah kanan. Oleh karena itu, balik lagi UX writing itu tetap kita harus mengenali siapa yang akan menjadi pengguna dalam aplikasi kita. Nah, dalam membuat desain UI, pastikan kita itu ketika mengisi string dalam ataupun label gitu ya, jangan mengisinya dengan lorem ipsum gitu ya. Memang lorem ipsum itu cenderung sering digunakan pada template ya. Cuman kan kalau template itu sudah tahu konteksnya itu halaman untuk apa. Kalau dalam desain UI, kita harus beranggapan orang yang menerima UI ini dia tidak tahu ini adalah halaman untuk apa gitu. Sehingga kita harus bisa menyesuaikan isi label atau teksnya. Contoh di sebelah kiri ya, kalau kita lihat di sini lorem ipsum semua, ini kita tidak tahu ini tuh sebenarnya apa, halaman apa gitu ya. Sedangkan yang kanan dengan adanya label, oh ini adalah detail kelas judulnya gitu. Kemudian sini ada contoh judul kelasnya, sehingga orang yang melihat UI ini dia bisa memahami ini adalah halaman untuk detail kelas. Oke, sekarang kita masuk ke topik berikutnya, yaitu bahasa antarmuka. Jadi dalam bahasa antarmuka, sebelumnya kita sudah sama-sama tahu ada yang disebut dengan mikrocopy dan juga komponen UI. Apa saja mikrocopy ya? Lebih jelasnya, pertama ada label dan tombol. Misalkan di sini tombol call to action. Call to action itu adalah tombol yang ketika halamannya itu di load, tombol itulah yang menjadi highlight untuk call to action. Atau tombol itulah yang menjadi action utama dalam sebuah halaman. Itu.
Jadi microcopy pada tombol ini dia harus jelas, harus spesifik, dan juga harus langsung menunjukkan tindakan apa yang akan terjadi, gitu ya. Sehingga di sini tombol yang baik harus bisa menggunakan kata kerja aktif untuk meminimalkan keraguan pengguna. Contoh, kirim, simpan perubahan, ataupun unggah dokumen. Kedua, yaitu error message. Error message, misalkan kalau penggunanya itu sudah submit sebuah form, itu kan nanti akan muncul error message nih. Nah, error message yang kita kasih juga harus sejelas mungkin, gitu ya. Jangan sampai membuat penggunanya itu ngerasa salah ataupun disalahkan, gitu. Tapi kita harus bisa membantu mereka dalam memperbaiki situasi. Contoh di sini, misal pengguna ada kesalahan dalam menginput nomor telepon, kita kita jelaskan, oh nomor teleponnya itu tidak valid, periksa kembali formatnya. Ketiga, yaitu notifikasi maupun pesan status, gitu ya. Ini juga sama, ketika action itu sudah berhasil dilakukan, nanti kan akan muncul status message-nya, gitu ya. Ya, status message-nya pun juga harus jelas ya, teman-teman. Apakah itu datanya berhasil disimpan, atau misalkan dia tidak terhubung. Nah, tidak terhubung itu apa yang harus dilakukan? Misalkan ya, oh coba lagi nanti. Ya, kita jelaskan berarti tidak dapat terhubung, coba lagi nanti. Kemudian, keempat, yaitu empty state. Empty state itu misalkan pada sebuah formulir itu misalkan ada satu halaman, ada satu kotak isian yang belum diisi gitu ya. Nanti kita harus kasih tahu, oh eh, misalkan pengguna ini belum mengisi field yang mana gitu. Atau pada saat field itu di skip, kotak fieldnya itu misalkan jadi berwarna merah, bordernya kemudian ada message di bawahnya. Itu yang disebut dengan empty state. Kelima yaitu onboarding text. Onboarding text ini biasanya ngebantu pengguna yang baru ya untuk bisa memahami fitur utama dalam beberapa detik pertama. Misalkan di sini contohnya mulai kelola keuangan Anda dengan mudah. Biasanya itu ada kayak semacam wizard ya ketika pengguna baru gitu. Keenam, bisa juga microcopy kita gunakan microcopy tooltip dan juga helper text. Misal di dalam sebuah kotak form ketika di hover itu akan muncul tooltip. Oh, ini format tanggalnya adalah DDMM YYY. Ketujuh, adanya field instruction dalam formulir. Jadi eh, misalkan dalam formulir itu kita bisa juga memberikan panduan apa yang harus dilakukan pengguna selanjutnya gitu. Kedelapan, eh, microcopy itu untuk aksi yang sensitif atau destructive action. Aksi kayak misalkan untuk menghapus atau untuk mereset data itu biasanya harus memerlukan microcopy yang jelas dan harus memperingatkan pengguna gitu ya. Harus memberi alert dulu di awal gitu ya. Jadi jangan langsung ketika ada button hapus itu langsung beneran terjadi hapus. Jadi kalau button hapus baiknya atau destructive action ini itu baiknya ketika diklik itu harus ada action tambahan dulu. Misalkan penggunanya itu dikonfirmasi hapus item ini secara permanen, ya atau tidak. Gitu. Kalau pengguna itu sudah ya berarti ya eh, nggak ada lagi kesan penggunanya itu salah klik gitu. Sembilan, microcopy untuk konfirmasi atau confirmation message. Jadi misalkan pengguna itu udah ngelakuin tindakan yang penting, nah microcopy itu harus ngasih kepastian bahwa tindakannya itu berhasil. Contoh misalkan akun telah dibuat. 10, microcopy pengingat atau reminder notes. Jadi biasanya muncul pada saat proses yang membutuhkan perhatian lebih atau adanya langkah tambahan. Contoh, perubahan tidak akan tersimpan sebelum Anda menekan tombol simpan. 11, yaitu microcopy untuk loading state gitu ya. Pada saat proses masih berjalan, microcopy loading state ini dia berfungsi untuk memberitahu pengguna supaya pengguna itu tetap stay tanpa ngerasa cemas gitu ya. Contoh, loading state nggak cuma hanya loading gitu ya, atau mohon tunggu, tapi sedang memuat data, mohon tunggu. Jadi pengguna atau on itu lagi loading load datanya. Kedua belas, microcopy untuk aksesibilitas. Jadi bagian ini biasanya mencakup teks alternatif, deskripsi tombol, ataupun label yang bisa dibaca dengan screen reader. Contohnya yaitu tombol menu maupun icon keranjang belanja.
Nah, kalau tadi adalah mikrokopi ya dalam bahasa antarmuka, ini berikutnya kita pelajari yaitu voice dan tone, voice and tone. Pertama itu voice itu sebagai kepribadian merek ya. Voice itu walaupun mungkin di sini tertulis itu dia menjelaskan bagaimana sebuah merek itu berbicara dalam segala kondisi. Jadi dia bersifat tetap dan mencerminkan value dari core value dari si mereknya. Contoh kalau voice-nya Tokopedia dia lebih ramah, hangat, suportif. Kalau voice di punyanya Google biasanya lebih sederhana, jelas dan juga helpful. Kedua, tone itu disesuaikan dengan situasi. Jadi tone yang berubah itu mengikuti emosi dan juga kebutuhan pengguna pada saat situasi tertentu. Misalkan pada saat terjadi kegagalan, tone-nya itu harus menenangkan. Jadi kemudian kalau sukses, tone-nya baru boleh ceria. Misal di sini notifikasi sukses, berhasil, pesanan Anda sedang diproses. Jadi ada tanda serunya itu untuk mencerminkan nuansa keceriaan. Nah, kalau pesan error, kita harus menenangkan tadi ya, tidak dapat terhubung, periksa koneksi Anda dan coba lagi. Kemudian ketiga, tone itu nggak boleh mengkhianati voice. Jadi tone itu boleh berubah, tapi nggak boleh keluar dari kepribadian voice merek. Jika voice dari sebuah aplikasi adalah profesional, tone-nya nggak boleh tiba-tiba jadi bercanda berlebihan gitu. Keempat, membantu pengguna merasa dipahami. Jadi voice dan tone itu harus memberi rasa empati dan juga dukungan, terutama pada saat momen-momen sensitif. Contoh nih yang kalau yang kurang empatik itu cuma ngasih tahu doang, oh password salah gitu. Nah kalau yang empatik kita bisa berikan kata-kata password salah, coba periksa kembali huruf besar dan kecilnya ya. Jadi kayak ada kedekatan antara si aplikasi dengan pengguna. Kelima, membentuk hubungan emosional dengan pengguna. Seperti tadi juga contohnya ya. Jadi voice yang konsisten dan tone yang tepat itu bisa membangun kepercayaan serta kenyamanan. Jadi pengguna itu bisa merasa seperti yang sedang berbicara itu adalah orang yang dia kenal gitu. Keenam, pastinya harus konsistensi ya di seluruh platform gitu ya. Di aplikasi, di email, di website, di notifikasi itu harus sama, harus konsisten voice dan tone-nya. Karena di sini akan menjaga pengalaman merek supaya tetap utuh dan juga profesional. Ketujuh, menghindari humor yang tidak tepat, gitu ya. Humor boleh digunakan, tapi harus dipertimbangkan lagi konteksnya, gitu ya. Pada saat pesan error, biasanya humor dapat malah jadi memperburuk frustasi pengguna, gitu ya. Contoh yang nggak tepat, ups, sistem kita lagi ngambek nih. Nah, itu kan agak aneh ya. Ini maksudnya bercanda, tapi kan nyebelin buat pengguna, gitu ya. Kalau yang lebih tepat untuk pesan error ya udah kita bilang aja ada gangguan, kami sedang memperbaikinya. Kedelapan, dukungan pada aksesibilitas dan inklusivitas. Nah, voice dan tone yang harus dipahami oleh berbagai kelompok pengguna itu harus menggunakan bahasa yang umum, jelas, dan juga nggak menyinggung kelompok manapun. Kesembilan, kita bisa membantu transisi emosional pengguna. Jadi tone itu bisa merubah keadaan emosi pengguna dari yang tadinya bingung jadi tenang, dari yang ragu jadi yakin, dan juga dari yang tadinya frustasi bisa jadi merasa terbantu. Kesepuluh, ini ada contoh perbandingan voice tone dalam situasi berbeda. Misal voice-nya ini tetap nih, yaitu ramah dan juga profesional. Nah, tone untuk keberhasilan, contohnya mantap, semua sudah tersimpan. Kemudian kalau tone untuk kesalahan, maaf, ada kendala, yuk coba lagi sebentar. Kemudian yang ketiga contohnya itu tone untuk peringatan. Perubahan belum disimpan, simpan sekarang. Jadi dengan voice yang tetap kita bisa membuat untuk berbagai macam situasi dan kondisi. Oke, kemudian kita masuk ke topik berikutnya yaitu peran dari UX writer. Jadi seperti yang kita tahu dunia UI UX itu juga cukup luas. Jadi ada peran UI Illustrator, ada peran UI Engineer, ada peran UI Designer, UX Designer, ada UX Researcher. Nah, kita tahu juga ada yang disebut dengan peran UX Writer. Nah, UX Writer ini tugasnya adalah untuk mempermudah user dalam mencapai tujuan yang lebih efisien.
Nah, fungsi UX writer biasanya dalam sebuah tim produk itu punya peran strategis. Dia sebagai arsitek bahasa yang memastikan setiap teks itu mendukung user experience-nya. Jadi, dengan peran strategis ini tujuannya adalah untuk menjaga kejelasan, efisiensi, dan juga menentukan tone dan juga brand voice-nya. Sehingga teks harus selaras dengan desain visual dan juga tujuan bisnis. Nah, kalau peran taktisnya, UX Writer ini dia menulis mikrokopinya. Di dalam call to action-nya apa isinya, formnya itu harus seperti apa, error message yang ditampilkan, notifikasi, onboarding, serta empty state. Karena dalam peran taktis ini tujuannya untuk mengurangi keraguan pengguna serta memperlancar alur interaksi. Sehingga bisa menerjemahkan karakter merek ke dalam bahasa UI. Nah, fungsi UX Writer dalam kolaborasi lintas tim, biasanya kalau dengan desainer, dia untuk menyesuaikan teks terhadap layout dan juga user flow-nya. Dengan PM, dia untuk memastikan teksnya itu bisa mendukung konversi dan juga retensi. Dengan developer, dia eh, perannya untuk bisa memastikan implementasinya tepat dan juga sesuai dengan konteks. Nah, UX Writer biasanya berikan dukungan riset juga gitu ya. Dari riset ini biasanya UX Writer ini bisa memahami cara pengguna membaca, memahami dan juga bereaksi terhadap teks. Kemudian tujuan dari dukungan riset ini adalah untuk bisa menyusun dan juga menjaga konten style guide-nya supaya produknya jadi lebih konsisten. Nah, tahapan kerja dari UX Writer pertama biasanya mereka akan melakukan riset pengguna dulu dan juga menentukan konteks produknya. Kedua, mulai melakukan penyusunan copy dan juga eksplorasi. Di sini sudah mulai dilakukan paralel dengan proses wireframing. Ketiga, sudah mulai berkolaborasi dengan tim desain dan juga pengembangan. Biasanya di sini UX Writer akan menyesuaikan teks dengan ruang UI-nya, hierarki informasi, dan juga alur interaksi, serta untuk mengatur variasi kondisi seperti pada saat error, pada saat sukses, dan juga pada saat empty state. Keempat, tahapan kerjanya yaitu pengujian teksnya, biasanya dilakukan dengan A/B testing, dengan polling, maupun dengan usability testing. Di sini tujuannya untuk memastikan teksnya itu benar-benar bisa dipahami pengguna. Kelima, iterasi dan penyempurnaan. Jadi dari hasil testing itu kan nanti akan tahu tuh sudah tepat sasaran atau belum. Nah, kalau misalkan belum, mulai masuk ke iterasi berikutnya untuk bisa menyempurnakan diksinya, tone-nya, dan juga strukturnya. Keenam, tahapan kerjanya adalah dengan melakukan dokumentasi style guide. Jadi aturan-aturan istilah, tone, dan juga struktur pesan itu mulai didokumentasikan dan bisa digunakan oleh seluruh tim. Misalkan tim produk, tim marketing, maupun customer service. Nah, kalau teman-teman ada yang tertarik menjadi seorang UX writer, skill setnya seperti apa sih yang dibutuhkan gitu ya? Pertama, kemampuan wajibnya harus user-centric mindset ya. Jadi harus selalu berpihak pada cara pikir pengguna. Pengguna pun ya berbagai macam gitu ya. Kita nggak hanya memikirkan pengguna yang tipe A, tapi kita juga harus memikirkan pengguna yang tipe Z gitu. Kemudian keterampilan bahasa yang jelas ya, dia harus bisa menyampaikan informasi yang jelas, ringkas, dan juga akurat. Kemampuan berikutnya adalah bagaimana seorang UX writer ini bisa menyederhanakan informasi. Jadi dari informasi yang kompleks bisa diterjemahkan menjadi lebih efektif. Kemudian seorang UX writer dia harus punya pemahaman desain dan juga analisis. Jadi UI UX principle seperti hierarki visual, flow, dan juga affordance itu juga harus mereka ketahui. Mereka juga harus bisa membaca data, misalkan dari hasil A/B test, hasil heat map, ataupun insight perilaku pengguna. Kemudian kalau soft skillnya yang penting itu ada empati, kreativitas, dan juga komunikasi lintas tim. Seorang UX writer juga harus detail oriented gitu ya, tanda baca, istilah, dan juga struktur kalimat harus konsisten. Dan terakhir harus rajin dalam melakukan dokumentasi ya, baik itu style guide maupun voice dan tone. Nah, berikut adalah tools yang biasa digunakan oleh teman-teman UX writer nih. Ada Grammarly, biasanya untuk memperbaiki grammar. Ada Wordtune, itu untuk
memperbaiki tone dari bahasa, ada Google Docs atau Confluence. Ini biasanya digunakan untuk melakukan dokumentasi dari style guide maupun tone and voice. Baik, materi tentang UX writing cukup sekian. Silakan teman-teman bisa terapkan pada UI yang sudah dirancang. Pastikan teman-teman bisa membuat bahasa atau kalimat yang efektif dalam UI-nya dan juga bahasa yang bisa tepat sasaran kepada pengguna dan bisa dipahami oleh pengguna. Sekian, terima kasih.